Halo, nama saya Syafiq Marus, and say hi for me. Hai Kak Marus, sebenarnya udah dari lama pengen berbagi cerita tapi gak berani. Berhubungan gara-gara story IG Kak Marus tadi malam, ya udah aku beraniin diri aja buat cerita. 2020 lumayan menyedihkan. Bapak yang semakin kasar perlakuan dan kata-katanya, ibu yang makin kasar perlakuannya, teman-teman yang pada ngilang pas aku lagi ada masalah. Sekalinya datang cuma nyari informasi buat bahan gibah. Panjang Kak kalau diceritain dari awal, tapi aku bakal ceritain bagian yang lagi aku alamin sekarang dan yang paling menyedihkan di tahun 2020. Setiap hari aku selalu ngerasa semakin ditekan keadaan, dimana aku harus jadi anak yang pintar, sama kayak masku. Oh, maksudnya mas tuh kayak kakakku, terutama bidang matematika. Wow, gue nggak tunggu nih, gue tunda ceritanya bentar. Gue nggak kebayang yang gimana bodohnya kepala gue dipaksa secerdas mungkin buat hitung-hitungan, sedangkan 7 tambah 3 saja saya sudah pusing 7 keliling. Ini malah suruh mintar. Astaga, mas kurang-kurangin pinternya deh mas, biar adiknya bisa ngejar juga. Lanjut, aku ngerasa gak suka aja, seolah-olah orang beranggapan bahwa masku atau kakakku pintar, dan pasti aku juga pintar. Orang tuaku yang selalu menuntut aku jadi seperti apa yang mereka mau. Ya mungkin mereka juga malu kalau aku gak pintar, karena stigma tetangganya selalu bilang, masa mas saya pintar, adik yang gak pintar. Capek juga Kak terusan gituin. Ini ya, gimana ya, kalau kita mengedepankan ekspektasi orang lain, ya walaupun ekspektasi orang lain ke kita itu baik, tapi kalau kita maksa ini juga bakalan gak baik. Ya buktinya ya capek. Kalau kita gak bisa nutup mulut orang lain, kita punya 2 tangan buat nutup telinga. Dan 24 Oktober kemarin aku kenal cowok dari salah satu grup. Umur kita terpaut agak jauh. Aku 14, dia 23. Kenapa harus ada perbandingan umur yang bikin saya menghitung? Bentar saya hitung. 14 kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, 8 tahun. Ya, tahun 80. Besok tunjuk tanggal 7 dia ulta yang ke-24. Oh, jadi 8 tahun. Jadi 9 tahun. Iya, tautan umurnya 9 tahun. Awalnya ya cuma chatan biasa. Terus kita saling curhat, saling ceritakan latar belakang. Kita hampir sama, dan grupnya juga sama seperti latar belakang kita. Makanya aku ngerasa senasib aja sama dia. Dan lama-lama tumbuh perasaan. Sebenarnya takut aja kalau nanti bakal gak kebalas perasaanku. Ternyata benar. Awal November, di sela-sela kita teleponan, dia bilang, Dek, nanti kalau ketemu mas, jangan baper ya dek.
selama ini mas kayak gini ke kamu apapun itu, ya jangan baper deh. Dijaga perasaanmu sendiri ya deh. Karena nanti kalau kamu baper, ribet deh. Mas nggak nyuruh kamu suka sama mas, tapi kamu malah suka sama mas. Dan mas nggak mungkin bisa ngebalas perasaan itu kalau kamu suka sama mas. Kan mas sudah anggap kamu kayak adik mas sendiri. Tahu kan rasanya gimana pakai emot, pakai emot gitu tuh. Kayak mana sih? Kayak emot pasrah, ya udahlah gitu. Tapi setelah itu aku malah yang biasa aja. Bukannya malah langsung pergi, tapi malah tetap tinggal dan malah makin deket. Wow, mental Anda sangat berani. Akhir November, dia nelpon, ngabarin kalau mau berangkat kerja ke laut, dan itu 2 bulan lamanya. Gak tahu kenapa, pas dia bilang itu aku nangis. Bukan karena dia mau kerja, tapi kayak takut aja gak bisa menghubungin dia, gak bisa komunikasi, gak bisa teleponan lagi. Tapi ternyata di laut dia masih dapat sinyal. Dia ngambilin terus sampai sekarang. Pada tanggal 5 Desember, kalau gak salah sih, dia ngomong kalau udah disiapin calon sama uminya. Tapi dia gak ngasih tahu calonnya itu kayak gimana. Katanya bakal ditemuin kalau udah siap. Baru setelah aku dengar kalau dia udah disiapin calonnya, ya aku mikir, masa aku bakal tetap berharap sama dia yang gak mungkin buat jadi milik aku. Berat ya. Setelah dia bilang kayak gitu, aku jadi bikin jarak sama dia. Yang biasanya kalau dia gak ngabarin aku, yang chat duluan, sekarang malah biasa aja. Dia ngechat ya bales, enggak ya enggak. Tapi aku juga gak tega kalau tiba-tiba harus ninggalin dia. Dan di tahun 2021, aku gak berharap untuk memaksa diriku sendiri buat pergi dari dia. Karena kalau aku memaksa atau memilih buat pergi, itu malah nyakitin perasaanku sendiri. Jadi ya aku biarin aja, terserah gimana nanti. Mungkin aku akan benar-benar pergi kalau dia nikah. Selama dia belum nikah dan belum punya pasangan, ya aku bakal tetap dengan perasaanku. Tapi ya biarin aja, aku gak target harus gimana. Aku gak tahu bener apa enggak putusan yang aku ambil. Udah segitu aja kak. Makasih udah baca. Semoga aku juga dapat masukan dari aku cerita ini. Gini ya, kadang kalau emang capek, kita tuh selalu nurutin arus doang gitu. Pergi ke sana, mau gimana pun akhirnya kita terima, kita siap. Padahal enggak. Gimana pun akhirnya, ya pasti itu perubahan dong. Dan perubahan tiba-tiba gak segampang apa yang dipikirin buat diterima. Ya namanya keterpaksaan, mana ada yang enak gitu. Mending deh gini. Dia juga ya umurnya 24. Umur lo masih 14. Kadang ya kalau dimasukin ke cinta, pembenarannya di logika, ya emang salah gitu, nggak pernah ketemu. Tapi kalau apa ya, kalau dimasuk akal, nggak akan pernah masuk akal. Soalnya nggak mungkin yang umur 24 nunggu kamu sampai lulus sekolah baru nikah. Ya bisa jadi mungkin, tapi itu lama loh, prosesnya lama. Dan kamu juga harus jalan hidup yang lebih panjang. Gak mungkin
kamu galauin terus seseorang yang udah bahagia sama yang lain. Ya, lepasin itu gak pernah buruk buat apapun. Sebaik-baiknya melepas emang nggak baik. Maksudnya nggak baik tuh prosesnya kadang ya kamu bakalan sedih. Tapi setelah melepas kamu akan yang ngerasa bebas, lepas juga. Jadi buat apapun itu, coba deh melepas. Gini ya, kamu nggak mungkin kan kamu bilang kalau dia nikah kamu bakal pergi. Nggak semudah itu proses buat langsung lepas. Nggak. Dia nikah, kamu ngelepas enggak. Bahkan itu sampai ke psikis kamu itu malah memperburuk loh. Ya, gue ngerti kalau umur yang segitu cinta kadang kita paksa. Tapi gak bisa gitu. Ada yang terpaksa lalu terbiasa, ada yang terpaksa malah jadi gak karuan. Hal yang harus kamu lakuin yang lepas. Kamu gak bisa tiba-tiba berubah jadi biasa aja, enggak. Kalau dibilang chattingan tadi ya nggak masalah juga. Dibalas ya balas, ya enggak. Tapi kalau memang kamu kuat, kamu bakal makan hati tiap terus. Percaya sama aku, kamu bakalan makan hati. Jadi lebih baik lepasin ya. Dan ya, terima kasih udah ngirim ceritanya. Terima kasih banget. Thank you. And see you next time.